Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Nah, ini saya menemukan sebuah video pendek, yaitu salah satu pakar anti Wahabi Timur Tengah, ya. Yang isinya kalau dilihat dari paparannya itu lebih banyak menghujat Wahabi. Sebelum kita bahas, mari kita dengar bersama. هذه هي الوهابية نسأل الله تعالى أن يتوب على من تورط فيها. الوهابية تعني اللامنهجية، تعني السلف المزيف، تعني صد الناس عن السلف الحقيقي الذي هو المذاهب الأربعة لسلف مزيف، تعني وضع نظارة ابن تيمية وحده لا شريك له لفهم الدين بأصوله وفروعه. الوهابية تعني انقطاع الإسناد، إذ لا إسناد لهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام على طريقتهم تلك. الوهابية تعني فقد النور من الوجوه. الوهابية تعني عدم الأدب مع الله تعالى ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ثم مع أولياء الله. الوهابية تعني أن تكون في فتنة مع المسلمين، أن تكون مصدر شقاق حيثما حللت أو ارتحلت، فهذه هي الوهابية. نسأل الله تعالى أن يتوب على من تورط فيها. Itu isinya. Jadi kalau berbicara Wahabi, dari orang ini mengangkat dan memaparkan isi paparannya, jelas ingin memojokkan Wahabi, yaitu oleh Syekh Dr. Abdul Qadir. Beliau sangat terkenal memang di kalangan Sufi, seorang ulama Sufi yang paling memusuhi Wahabi. Dan seandainya mempelajari kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mungkin tidak akan ada bedanya dengan Wahabi. Dan sudah pasti orang ini akan memojokkan Imam Ahmad juga. Tapi mari kita bahas satu persatu apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Qadir ini. Al-Wahhabiyah ta'ni al-la-manhajiyah. Di sini dikatakan Wahabi la manhajiyah. Jadi Wahabi itu tidak mengetahui manhaj, tidak memiliki metode. Nah, disinilah salah satu paparan beliau bahwa al-Wahabiyah ta'ni al-la-manhajiyah. Wahabi itu tidak di atas manhaj atau metodologi sebagaimana paparan beliau. Tentu saja ini adalah sebuah pendapat batil beliau yang sangat berbeda dari ulama-ulama yang ada. Karena memang biasa seorang pemikir seperti Syekh Dr. Abdul Qadir itu akan membela kaumnya dan tidak akan bisa menegakkan kebenaran seadil-adilnya atau bersikap wasatiyah di tengah-tengah. Itu tidak mungkin bisa terjadi atas Abdul Qadir yang lebih cenderung memahami agama berdasarkan kaumnya, kelompok-kelompok sufi yang memang sejak dari awal ditempa dengan kebencian terhadap Wahabi. Mari kita dengar selanjutnya. As-salaf al-muzayyaf. Dikatakannya bahwa juga bahwa Wahabi itu menjauhkan umat dari pemahaman salaf yang sesungguhnya. Jadi pemahaman
pemahaman salaf yang sesungguhnya. Lalu begini, ini juga adalah salah satu fitnah yang dikembangkan oleh beliau sebagai seorang sufi, ya. Karena tujuannya tidak lain agar umat Islam membenci metodologi yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jelas di luar jalur yang tak semestinya. Tentu saja tujuannya tidak lain supaya orang makin benci terhadap Wahabi. Kalau tidak mengikuti salaf, bagaimana dengan cara yang dikembangkan oleh ulama-ulama Wahabi sendiri? Ya, kalau sampai detik ini yang disampaikan adalah salaf. Cara beribadah, terutama kita lihat Masjidil Haram, itu salaful ummah mengikuti salaf terdahulu. Madinah misalnya, itu salaful ummah mengikuti umat terdahulu. Mengapa kemudian disebut dengan salafil muzayyaf? Nah, tentu saja memang orang ini ingin menjauhkan umat Islam dari kebenaran yang hakiki, dan menurutnya kebenaran itu adalah pahamnya. Kita lanjut. تعني صد الناس عن السلف الحقيقي الذي هو المذاهب الأربعة لسلف مزيف. تعني mengatakan kemudian memalingkan umat ini dari pemahaman salaf yang benar, yaitu dari kalangan 4 mazhab, kepada salafil muzayyaf, yaitu salaf yang palsu. Wah, ini sangat luar biasa dari paparan beliau, ya, dalam merendahkan pemahaman yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana seorang beliau bisa segila itu di dalam mengkritisi ulama-ulama Wahabi, ya. Padahal kalau kita lihat, tak kurang dari mereka melahirkan berbagai macam tulisan yang sampai detik ini tidak bisa dibantah. Taruh sajalah, ketika Syekh Nasiruddin Albani misalnya menyusun kitab hadis, tidak seorang pun dari kelompok-kelompok di luar Wahabi itu yang bisa menandingi cara berpikir Syekh Nasiruddin Albani. Kemudian muncul isu yang dilahirkan oleh kalangan Wahabi kalau Syekh Nasiruddin Albani sebenarnya tak paham ilmu hadis dan sebagainya. Jadi jawabannya hanya kepalsuan jawaban, bukan jawaban yang sepertinya. Sementara orang ini ingin menjajakan 4 mazhab, bahwa 4 mazhab itulah kitab umat Islam. Ini makin salah. Karena sejak zaman Nabi Muhammad, sejak zaman sahabat Nabi, sejak zaman tabi'in, itu kan tidak pernah ada mazhab. Mazhab itu baru, sangat baru. Dan mazhab itu bukan hanya 4, mazhab itu banyak sekali. Hanya kebetulan tokoh-tokoh mazhab ini menjadi terkenal karena banyak jemaahnya. Lalu mengapa bahwa yang disebut Islam itu mazhab itu sangat keliru? Justru inilah yang merusak cara berpikir umat. Yuk kita dengar lagi. وضع نظارة ابن تيمية وحده لا شريك له لفهم الدين بأصوله وفروعه. Lebih gawat lagi, dia menyebutkan bahwa Wahabi itu mendewakan Ibnu Taimiyah. Wah, luar biasa, ya. Mendewakan Ibnu Taimiyah. Kemudian dikatakan bahwa bagi Wahabi Ibnu Taimiyah wahdahu la syarikalah. Wah, ini luar biasa penghinaannya, ya. Seorang ulama besar sekelas Syekh Abdul Qadir ternyata terperosok ke dalam pemahaman yang salah. Nah, ini tentu sangat membutuhkan perhatian dari kita sekalian. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan dukungan dan dorongan kepada kita sekalian
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.